Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi azza wa jalla wa salamuhu ala imamina wa qudwatina wa uswatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berkumpul kembali. Insyaallah akan kita lanjutkan materi kajian kita di kitab Mawsu'atul Manahi Syar'iyyah atau ensiklopedia larangan menurut Al-Qur'an dan Sunnah, dan pembahasan kita masih melanjutkan di Kitabul Wudu. Kita sudah memasuki pembahasan toharoh yang didahului dengan pembahasan wudu atau larangan-larangan yang berkaitan dengan wudu, yang nanti berkelanjutan larangan seputar ikhtisal ataupun ghusl, mandi. Taib. Dan kita masuk di nomor yang ke-56. 6. Sittah wa khamsun, babun nahyi an tarkit tasmiyati alal wudu'i amidan. Di nomor yang ke-56 ini beliau memberikan bab pembahasan tentang larangan. Babun nahyi, yakni larangan sengaja meninggalkan tasmiyah. Tasmiyah itu ucapan bismillah, beda dengan basmalah. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Ya, tasmiyah itu adalah bismillah. Tik gitu aja. Sammi gitu ya. Samma yusammi, fi'il amrnya sammi, sammillah. Sebut nama Allah, maksudnya tasmiyah itu adalah bismillah. Nah, ucapan bismillah ini secara mutlak diucapkan pada setiap awal kita melaksanakan segala sesuatu dari amal-amal kita, terutama amal kebaikan dan amal yang mubah yang kita inginkan kebaikan. Bukan saat mengawali amal-amal yang ya, amal yang buruk supaya dia berubah jadi bagus, tetap bismillah, ya enggak. Ya, amalan maksiat walaupun beribu-ribu zikir diucapkan di awalnya, yang namanya maksiat tetap maksiat. Taib. Jadi seperti itu secara mutlak. Kita mengawali semua aktivitas kita yang mubah karena kita harapkan kebaikan di dalamnya, terlebih lagi itu ada perintahnya. Maka secara umum kita mengucapkan tasmiyah, yaitu bismillah. Ya, dan Nabi SAW mencontohkan di beberapa perbuatan, seperti ketika sebelum masuk ke toilet, Nabi menyebutkan bismillah. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dan beberapa ya amalan yang lainnya disebutkan bismillah, tawakkaltu, bismillah, bismillah. Ya, adapun basmalah dari fi'il basmalah yubasmilu basmalatan, yaitu tasrifnya adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim, yang ini diucapkan di awal membaca setiap surat di dalam Al-Qur'an kecuali surat At-Taubah. Ya, kecuali surat At-Taubah. Adapun surat At-Taubah maka tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi selain itu dari 113 surat maka ketika membacanya kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Taib, ini yang lebih tepat, walaupun sejumlah ulama atau sebagian ulama mengatakan tidak mengapa kita mengawali setiap amal kebaikan dengan bismillahirrahmanirrahim, akan tapi ini terlihat lemah karena tidak didapati Nabi mengawali kegiatan atau amal-amal itu dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup dengan bismillah. Ya, dan banyak di sana asar-asar, dan di antaranya ini, yakni ketika
berwudu. Hanya saja ada khilaf nanti di kalangan para ulama tentang ya ucapan bismillah di awal wudu dan larangan meninggalkannya ini. Nah, di sini beliau akan membahasnya dan nanti beliau lebih menguatkan tentang larangan tersebut sampai kepada ya tingkat keharaman karena ada unsur amidan yaitu sengaja. Babun nahyi an tarkit tasmiyati 'alal wudu'i 'amidan. 'Amidan itu ada unsur kesengajaan. Jadi larangan sengaja meninggalkan bacaan bismillah ketika memulai wudu. Dalil yang beliau bawakan di sini di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana dalil ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Ya, di sini beliau menyebutkan derajat hadis ini hasan. Ya, terangkat menjadi hasan, ya, terangkat menjadi hadis yang hasan. Sejumlah ulama atau sebagian ulama hadis yang lainnya muhakkikun mengatakan hadis ini dhaif. Tapi karena di sana ada syawahid min ba'di turuq, ada penguat-penguat dari beberapa jalur periwayatan sehingga dia terangkat menjadi hadis yang hasan. Nah, ketika beliau di sini menyebutkan hadis ini menjadi hadis yang hasan, maka bisa diamalkan dan bisa diambil hukumnya. Tapi kalau dhaif ya tidak bisa diambil hukumnya. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak ada wudu padanya. Tidak sah salat maksudnya. Makanya ketika disebutkan la salata liman la wudu'a, ini kan la nafi. Penafian itu kan ada dua. Ya, ketika dia disebutkan secara umum seperti ini, penafian itu ada dua maknanya. Ada makna nafyu di situ adalah nafyu ya lil asl, ada nafyu lil kamal namanya. Yang dinafikan itu hukum asalnya memang sama sekali hilang, dianggap tidak ada amal itu, enggak sah bahasa kita. Tapi ada an-nafyu lil kamal, penafian itu hanya pada kesempurnaan saja. Tetap sah tapi tidak sempurna. Nah, para ulama yang menganggap hadis ini adalah hadis yang sah, hadis yang hasan, minimalnya hasan, ya, dan dianggap bisa diamalkan, maka mereka menyamakannya. Karena di sini ada dua, la salata liman la wudu, tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Berarti maknanya ini tidak sah. Ya, dan itu sudah difahami dalam pembahasan salat bahwa syarat sah salat diantaranya adalah toharoh, yaitu toharoh yang dimaksud salah satunya adalah wudu. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW juga, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Allah Ta'ala tidak akan menerima salat tanpa tuhur, tanpa toharoh, dan tidak menerima sedekah dari ya ghulul, dari hasil yang haram. Sama dua-duanya. Ya, salat itu tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa toharoh. Jadi harus diawali dengan toharoh. Di antara toharoh sebelum salat adalah al-wudu. Nah, dalam hadis inilah salat liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Ya, tidak ada wudu. Nah, ini sama-sama lamnya itu penafian dua-duanya. Tapi di sini beliau sepertinya lebih condong kepada keharaman, bukan keabsahannya. Nanti kita lihat. Dan di sini juga diterjemahkan itu tidak sah salat tanpa wudu dan tidak sempurna wudu. Nah, bukan tidak sah wudu, tidak sempurna wudu tanpa membaca nama Allah ataupun bismillah di awalnya. Baik. Nah, kemudian riwayat yang berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri sebagai penguat dari hadis sebelumnya yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Ya, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut ismallah, nama Allah, ya, di awal wudu itu. Begitu juga riwayat dari Sa'id
Ibn Zaid ani Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penguat lagi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Hampir sama lafaznya. Tapi ya, hampir sama lafaznya. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, di sini di catatan kaki beliau memberikan keterangan ya tentang koreksi hadis tersebut. Itu bisa dibaca masing-masing. Intinya beliau menganggap atau penulis di sini menganggap bahwasanya hadis ini bisa diambil hukumnya karena telah terangkat derajatnya, setidaknya menjadi hadis yang hasan ya, hadis yang hasan li ghairi. Taib. Kemudian kita melihat min fiqhil bab. Kandungan dari hadis-hadis tersebut ataupun kandungan bab dari penjelasan yang akan disampaikan di sini oleh beliau. Ini tentang bab larangan meninggalkan tasmiyah ketika berwudu secara sengaja. Larangan sengaja meninggalkan ucapan bismillah. Nah, maka di sini beliau mengatakan min fiqhil bab, di kandungan bab ini yang pertama kata beliau, wujubut tasmiyah 'alal wudu. Wajib hukumnya membaca bismillah ketika memulai wudu. Ya, bi khassatin wa qad thabata dzalika 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus lagi telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sahih atas perintahnya. Nah, ini beliau kuatkan lagi, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu, an Jabir bin Abdullah fi hadithihi at-tawil, dari hadis Jabir bin Abdullah dalam hadis yang panjang. Di sana disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada yang mengatakan kejadiannya ini perang Hudaybiyah. Ya, kejadiannya waktu keberangkatan Rasulullah bersama kaum muslimin di ya Hudaybiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir, "Ya Jabir, nadi biwudu." Ya Jabir, nadi biwudu. Ya, wudu bacanya, bukan wadu. Jadi bisa dibaca dua ya, wadu ataupun wudu. Ya, kalau wadu itu lebih kepada alatnya, ya, wudu itu lebih kepada fiilnya, perbuatan. Wadu itu adalah alat untuk berwudu, wadu. Ya, artinya air. Kita wadu sebagai wadah air, wadu, ya kan? Ada waduk Manggar, ya kan? Nah, seperti itu. Taib. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir, "Ya Jabir, nadi bi wudu." Ya, ini serukan untuk berwudu. Fakultu, maka aku pun berkata, ala wudu, ala wudu, ala wudu. Maka aku pun menyeru, ayo wudu, ayo wudu, ayo wudu. Kata Jabir kepada orang-orang waktu itu, kepada teman-teman mereka, tokoh muslimin yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, faqala khudh ya Jabir, wahai Jabir, ambil airnya, fasubba alayya, dan tuangkan kepadaku, wa qul bismillah, dan ucapkan bismillah. Ya, ini dia. Ini yang dilihat oleh para ulama, diantaranya penulis di sini, bahwa ya, al-aslu fil amr yufidul wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan kewajibannya. Sehingga wajib menurut beliau tadi, poin yang pertama, wujubut tasmiyah 'alal wudu bi khassatin wa qad thabata dzalika 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mengucapkan bismillah di awal wudu, terlebih lagi secara khusus telah ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dari hadis Jabir ini, lalu dikuatkan dari 3 hadis yang kita sebutkan tadi, yang di sana dinafikan. Ya, dinafikan wudu itu ketika tidak diawali dengan bismillah. La wudu'a liman lam yadhkurismallah alaih. Tidak ada wudu, kata Nabi, bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyimpulkan bahwa ucapan bismillah di awal wudu hukumnya wajib. Meninggalkannya adalah sebuah pelanggaran berat atau haram. Ya, walaupun di sini tetap beliau menganggap wudunya tersebut sah. Ya, wudunya tersebut sah, hanya saja dia mendapatkan dosa karena secara sengaja meninggalkan ucapan bismillah ataupun tasmiyah tadi. Taib.
Nah ini dia. Ya. Nabi SAW berkata kepada Jabir, "Fasubba alayya wa qul bismillah." Fasobabtu alayhi. Maka aku pun menuangkan air untuk beliau. Wa qultu, dan aku mengatakan bismillah. Ya, dituangkan. Jabir nuangkan air. Nabi berwudu. Jabir mengucapkan bismillah ketika menuangkannya, diperintah oleh Nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Fara'aitul ma yafuru min baini asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat pada waktu itu air itu mengalir dari sela-sela jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi air itu ya keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Yafuru min baini asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata beliau sini, wala syakka annal amra yufidul wujub illa bisarifin wala sarifun wa innama ahaditsul bab yuayyiduhu wa yuakkiduhu. Tidak diragukan lagi bahwa perintah di dalam Islam itu menunjukkan wajibnya hal itu, kecuali di sana ada sarif. Ya, sarif itu dalil yang lain yang menunjukkan bahwa perintah itu tidaklah wajib. Itu kaidah. Di antara kaidah yang disebutkan para ulama, hukum asal perintah itu adalah wajib, hukum asal larangan adalah haram. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu tidak wajib, atau ada dalil yang lain yang menunjukkan larangan itu tidaklah haram tapi makruh. Perintah itu bukan wajib sehingga dia turun hukumnya menjadi mustahab ataupun sunnah. Ketika tidak ada sarif, ketika tidak ada dalil yang memalingkannya, maka dia kembali ke hukum asal, yaitu wajib mengucapkan bismillah di awal berwudu. Nah, kemudian di sini saya akan nukilkan beberapa penjelasan para ulama tentang masalah tasmiyah ini. Ya, seperti yang kita sebutkan di awal tadi, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang ucapan bismillah ini. Yang tadi hukum asalnya ucapan bismillah, ya, itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau dicontohkan oleh Nabi SAW pada setiap amal, ya, pada setiap amal. Namun ada amal-amal tertentu yang lebih dikhususkan, lebih dikuatkan. Di antaranya apa? Ketika mau berwudu, ketika menyembelih hewan, ya kan? Ketika menyembelih hewan itu jangan kita katakan sunnah, kita samakan hukumnya seperti kita mengucap bismillah saat kita mau makan, saat kita mau masuk toilet, kita samakan ucapan bismillah itu hukumnya ya sama seperti ketika kita mengucap bismillah saat mau menyembelih hewan. Enggak sama. Walaupun ucapannya sama-sama bismillah, tapi hukumnya berbeda, bobot hukumnya berbeda. Nyembelih enggak ucapkan bismillah, bangkai. Ya, jadi bangkai dia. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan demikian. Ya, ma'an haroddam wa dzukira smallah alaih fakul, kata Nabi. Alat apa saja yang bisa mengalirkan darah, makanya tidak boleh pakai gigi, enggak boleh pakai tulang. Ya. Bukan tulang yang di Medan. Tidak boleh pakai batu, tapi sesuatu yang bisa mengalirkan darahnya. Enggak boleh dipukul, enggak boleh ditubruk. Ya, ditaruh di tengah, diberdirikan kambing atau sapinya pakai mobil bismillah, enggak boleh. Jadi ma'an haroddam, apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah, bismillah fakul, kata Nabi, boleh dimakan. Berarti kalau tidak dialirkan darahnya, enggak disembelih dan tidak disebutkan nama Allah bismillah, maka jadi bangkai walaupun baru saja disembelih. Ya, walaupun ada khilaf para ulama bagaimana kalau sekiranya seorang menyembelih lupa baca bismillah. Sembelih saja. Sudah selesai baru lupa enggak baca bismillah. Ada khilaf para ulama dalam masalah ini, ya, tentang lupa. Ya, walaupun saya pribadi lebih kepada tidak sah sembelihan itu dan statusnya adalah bangkai. Sebagian yang lain mengatakan ya dimaafkan. Tapi ulama ini membantah, dimaafkan karena itu wajib. Artinya dimaafkan orang tersebut karena lupa. Ya, dia tidak berdosa. Beda halnya dia sengaja. Dia sengaja, saya enggak mau mengucap bismillah, saya sembelih saja. Wah, ini dosa besar. Jelas? Tapi ketika dia lupa, maka terangkat dosa itu. Dia enggak berdosa, tapi tetap statusnya tidak halal. Itu yang rajih insyaallah. Taib. Nah, maka kembali tadi kepada masalah wudu.
Ya, ada hukum asal tapi ada beberapa perbuatan yang dikuatkan ucapan bismillah tadi ketika menyembelih dan demikian juga ketika hendak berwudu. Taib. Berkata Ishaq seperti yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, salah seorang ulama salaf, ya, dicantumkan asar ini di dalam Sunan At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di juz yang pertama, di jilid yang pertama halaman 76. Beliau menukilkan perkataan Ishaq. Apa kata Ishaq? Inna intarokat tasmiyah amidan a'adal wudu, kata beliau. Jika ada seorang sengaja meninggalkan ucapan tasmiyah, ucapan bismillah di awal wudunya, sengaja dia tinggalkan, a'adal wudu, harus dia ulangi wudunya. Ya, ini di antara para ulama atau ulama salaf terdahulu yang telah menyatakan sengaja meninggalkan ucapan bismillah, ya wudunya tidak sah. Ya harus dia ulangi wudunya. Wa in kana nasiyan, tapi kalau sekiranya dia lupa, langsung berwudu dia, aduh lupa baca bismillah, ya. Wa in kana nasiyan au muta'awwilan ajza'ahu. Tapi kalau dia lupa atau karena ada takwil bagi dia tentang bismillah tadi, maka dimaafkan, mencukupi baginya. Artinya tidak perlu dia mengulangi wudunya. Ini kalau lupa. Ya, ini penjelasan dari Ishaq. Taib. Ya, demikian juga dijelaskan oleh Abul Ala Al-Mubarakfuri, salah seorang ulama dari India. Ini dikenal ya, Al-Mubarakfuri, di dalam ya Tuhfatul Ahwazi Syarhu Jami' At-Tirmidzi, ketika menjelaskan Sunan At-Tirmidzi, Al-Mubarakfuri mengatakan la syakka fi anna hadzal haditsa nassun ala anna tasmiyah ruknun lil wudu au syartun lahu. Lianna zahira qawlihi la wudu'a annahu la yasih wa la yujad idil aslu fin nafi al haqiqah. Ini kata Al-Mubarakfuri, tidak diragukan lagi berdasarkan hadis ini, maksudnya hadis tadi yang kita bahas di awal, ya, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ragu lagi hadis ini sebagai nas tentang tasmiyah itu adalah rukun wudu. Ya, itu adalah rukun wudu. Taib. Au syartun lahu, atau bisa jadi itu jadi syarat. Ya, kalau dia syarat berarti dia keluar dari amalan itu. Kalau rukun berarti dia bagian dari amal itu. Paham kan beda rukun sama syarat? Enggak paham? Paham ya? Syarat itu kan di luar dari amal itu sendiri. Kalau rukun dia masuk dalam amal itu, gitu dia. Ya. Seperti salat. Ya, wudu itu kan bukan rukunnya salat, tapi dia syarat, dia di luar dari salat. Kan gitu ya. Tapi dijadikan syarat sebelum mengerjakan salat. Tapi tidak setiap orang wudu harus salat. Nah, itu kan? Paham kan? Apa setiap orang wudu harus salat? Enggak. Begitu juga kalau dikatakan bismillah itu adalah bagian dari syaratnya wudu, maka dia enggak masuk bagian wudu. Ya, ucapan bismillah itu di luar, bukan masuk bagian dari wudu. Karena setiap ucapan bismillah tidak harus wudu. Ada bismillah untuk nyembelih, ada bismillah untuk makan, ada bismillah untuk yang lain-lainnya. Nah, gitu. Tapi bisa juga ini menjadi rukun, kata beliau. Menjadi rukun wudu itu sendiri. Artinya masuk dalam wudu tadi. Yang sekiranya dia secara sengaja meninggalkannya maka tidak sah wudunya. Makanya kata beliau, secara zahir sabda Nabi SAW tadi menunjukkan annahu la yasih, bahwasanya tidak sah wudu jika tidak mengucapkan bismillah. Taib. Wala yujad idil aslu fi an-nafi al-haqiqah, karena hukum asalnya nafi itu secara hakikatnya menunjukkan demikian, ketidaksahannya atau berkenaan dengan keabsahan, bukan kesempurnaan. Baik. Hanya saja di dalam ya kitab Hasiyah As-Sindi terhadap Sunan Ibnu Majah, di sana disebutkan bahwa hadis yang
kita bawakan tadi la wudu aliman lam yadhkur ismallah alaih, kata beliau hamalahul jumhur ala maknal wudu kamilan. Yang dimaksud ya di sini pendapat jumhur bahwa penafian yang dimaksud dalam hadis tadi adalah menafikan kesempurnaannya, an-nafyu lil kamal. Jadi penafian tadi ketika ada seorang yang tidak mengucapkan bismillah di awal wudunya, maka yang hilang atau yang dinafikan bukan keabsahan tapi kesempurnaan wudunya tetap sah tapi tidak sempurna. Allahu a'lam, ya. Nah, dari sini juga nanti bisa pembahasan ini bisa sampai kepada ucapan bismillah tadi saat diucapkan di toilet misalnya. Gitu ya. Banyak pertanyaan itu, biasanya ada yang bertanya seperti itu. Lalu bagaimana ketika kita mau berwudu mengucapkan bismillah, kita wudunya di toilet? Ya, maka saya katakan pertama, kita harus membedakan antara kamar mandi dan toilet. Kamar mandi dan kamar buang bom, ya kan? Itu dibedakan karena Nabi SAW ya, atau di rumah Nabi itu tidak ada toilet waktu itu. Jadi kalau mau buang air itu keluar rumah. Aisyah juga begitu. Ada riwayatnya itu ketika mau buang air besar itu keluar, ya keluar rumah, bukan di dalam rumah. Di dalam rumah itu biasanya mandi. Sehingga tidak ada muskilah di sana. Ya. Yang dibahas oleh para ulama agar kita tidak mengucapkan zikrullah itu di tempat buang kotoran atau BAB BAK kan begitu kan? Nah, itu. Oleh karena itu, ya jika kita mampu memang saat kita membangun ya bangunan rumah dan di sana ada tempat buang hajat tadi, kita pisahkan antara tempat wudu, kamar untuk mandi, tempat mandi dengan buang air besar, buang air kecil. Kita sering bilangnya apa? Kloset, toilet. Nah, itu kan? Nah, itu dipisah supaya lebih jelas. Yang repotnya itu kan bersatu tempat mandi. Mana bukti tempat mandi? Ada itu pancurannya. Ada bak mandinya kan begitu. Tapi sebelahnya kloset. Nah, ini agak repot. Saya pernah waktu itu ikut daurah ya beberapa syekh dari Kuwait ya, itu ada daurah di Magelang, pernah kita tanyakan masalah ini ya, maka beliau merinci lagi kalau memang kebiasaannya di ya tempat itu bergabungnya tempat mandi sama tempat buang air tadi, maka jika memang ada jarak yang jauh ya maka menjauhlah, tidak mengapa mengucapkan bismillah ya. Tapi ketika memang dekat sekali di toilet tadi, nah maka jangan mengucapkan bismillah. Kan ada kan yang kamar mandi yang luas sekali kan? Bisa main bola itu sana toiletnya. Luas sekali ada kan? Yang seperti itu. Nah, itu enggak apa-apa. Kita menjauh dari itu lalu kita berwudu dan mengucapkan bismillah. Di luar dari khilaf tadi kan begitu ya. Karena pada asalnya mengucap bismillah itu sangat dianjurkan pada setiap awal melakukan pekerjaan. Taib. Ya. Jadi seperti itu. 6. Nah, lalu bisa juga ditinjau dari sisi melihat status ucapan bismillah tadi. Apakah kita merojihkan dia sebagai rukun, sebagai syarat, ataukah dia wajib, ataukah dia hukumnya sunnah, hanya nafyu kamal saja, hanya menafikan kesempurnaan. Kalau sebagaimana pendapat jumhur tadi, maka enggak apa-apa ditinggalkan. Kalau mengikuti pendapat jumhur, ketika kita ragu di dalam toilet tadi kita ingin mengucap bismillah atau tidak, maka enggak apa-apa ditinggalkan. Karena yang dinafikan hanyalah kesempurnaan. Dan itu pun mungkin tidak ternafikan karena ada alasan menjaga kalam Allah Subhanahu wa taala tidak diucapkan di tempat tersebut. Tapi kalau misalnya di tempat mandi tadi kan itu ya, tempat mandi tapi enggak ada klosetnya. Nah, itu sama saja seperti tempat kita cuci tangan. Karena yang namanya mandi dimanapun kita bisa. Bisa enggak? Di halaman bisa enggak kita mandi? Bisa. Yang penting kan ketutup. Jangan mandi telanjang. Tapi namanya mandi itu dimanapun bisa. Tapi kalau buang air besar, buang air kecil, enggak bisa dimanapun. Ya, enggak bisa sembarang tempat. Harus memang di tempatnya. Ya, jadi lebih ringan mandi itu. Mandi itu tidak ada ininya gitu ya. Tidak ada berkaitan dengan masalah bismillah. Boleh. Ya. Makanya ketika kita mandi,
tidak ada di situ kloset, ya kita nggak apa-apa melakukan sunnah. Misalnya kita ingin mandi janabah, kan begitu. Di sana ada wudhu terlebih dahulu, lalu kita ucap bismillah, kita berwudhu, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu jika di tempat pemandian atau di kamar mandi tadi ada klosetnya. Allahu a'lam. Jelas ya? Jadi ini dia. Nah, kemudian kandungan bab yang kedua kata beliau, an-nahyu an tarki tasmiyah 'alal wudu' 'amidan, faman fa'ala dzalika fa wudu'uhu naqisun ghairu kamil. Nah, ini kata beliau. Bahwa kandungan bab yang kedua, terlarangnya sengaja meninggalkan bacaan bismillah ketika hendak berwudu. Siapa saja yang melakukannya, maksudnya meninggalkan ucapan bismillah secara sengaja di awal wudu, wudunya cacat, tidak sempurna. Beliau tidak katakan tidak sah, seperti yang disebut tadi, tapi tidak sempurna. Ini konsekuensi dari penyebutan wajib, bukan rukun, bukan pula syarat, tapi dia wajib. Ya, beda halnya tadi kalau beliau sebutkan itu rukun. Jadi demikian, para ulama ada yang mengatakan itu syarat, ada yang mengatakan ucapan bismillah di awal wudu itu syarat, ada yang mengatakan ucapan bismillah itu hukumnya rukun, ada yang menyatakan ucapan bismillah itu hukumnya wajib sebagaimana penulis ini, dan ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah ucapan bismillah itu di awal wudu. Wallahu a'lam. Kalau saya pribadi lebih kepada pendapat beliau ini, yaitu hukumnya wajib, ya, yang apabila sengaja ditinggalkan maka ada cacat pada wudunya, tapi wudunya tetap sah. Tapi kalau ditinggalkan karena ada alasan menjaga kalamullah tadi, maka ini tidak mengapa, ya. Tapi kalau dia menyatakan itu rukun, maka dimanapun sekalipun di toilet, maka dia harus ucapkan, tapi mungkin hanya dengan sebatas gerakan bibir saja. Allahu a'lam.